Hai Dir, kembali lagi di channel ini. Gue mau lanjutin alur cerita Stranger from Hell episode ke-6. Ji-eun berbicara dengan si dokter bahwa dia ingin bertemu dengan Jong-woo. Si dokter mengatakan kepada Ji-eun bahwa Jong-woo pernah bercerita kalau pacarnya ini cantik. Lalu dia mengajaknya untuk masuk ke dalam. Ji-eun masuk ke dalam dan dia memegang pinggiran anak tangga yang membuat tangannya kotor. Lalu dia bertemu dengan ibu kos. Sementara itu, Jong-woo yang merasa khawatir dengan kondisi Ji-eun yang sulit dihubungi, dia ditemani oleh poluan ke kosannya. Jong-woo merasa lega ketika bertemu Ji-eun dalam kondisi baik-baik aja, di mana Ji-eun sedang bermain bersama dengan si pria kacamata mesum dan si kembar. Ibu kos terkejut dengan kedatangan polisi. Si polwan lalu mengatakan bahwa ada kesalahpahaman. Kemudian, Jong-woo membawa Ji-eun keluar dari kosan Eden. Jong-woo mengatakan bahwa penghuni Eden ini berbahaya, namun Ji-eun justru menganggap mereka biasa aja. Ji-eun menolak untuk diantar pulang oleh Jong-woo, lalu dia pulang diantar oleh si polwan. Sementara si dokter di kamarnya sedang membaca buku Metamorfosis dan di selipan bukunya ada foto Ji-eun dan Jong-woo. Kemudian si ibu kos ke kamarnya Jung-woo untuk memberikan minuman agar Jung-woo tidak sakit kepala gara-gara mabuk. Lalu Jung-woo meminumnya yang membuatnya merasa pusing dan menyadari bahwa ibu kos ini telah memberikan campuran terhadap minuman tersebut, sehingga dia jatuh pingsan di kamar. Lalu ibu kos menemui si dokter untuk memberitahu bahwa ini waktu yang tepat untuk menghabisi si Jung-woo. Namun si dokter mengatakan sambil mengelus ibu kos untuk tenang dan dia akan menghabisi semuanya. Jung-woo bermimpi kalau Ji-eun bersama dengan penghuni kos lainnya. Ketika Ji-eun menengok, dia menangis darah. Jong-woo pun terbangun dari tidurnya dan mengeluh kalau dia bisa gila kalau tiap hari mimpi buruk. Jung-woo masih merasa sedikit pusing, lalu pergi ke dapur untuk ambil minum. Di sana dia bertemu dengan si kacamata mesum dan dia mengatakan, "Jujur saja, mintalah aku yang membunuhmu. Aku akan membunuhmu dalam sekejap." Hal itu membuat Jung-woo marah dan dia menantangnya dengan mengatakan, "Bunuh aja jika kau bisa." Lalu si kacamata mesum segera pergi. Jung-woo berteriak dengan menyebutnya gila. Kemudian si kembar keluar dan merasa tersinggung karena dibilang sinting. Si kembar gagap ini ingin menyerang Jong-woo menggunakan gantungan baju. Namun saudara kembarnya berusaha mengambil gantungan baju dari tangan si gagap dan mau menghajar Jong-woo. Namun saat itu si dokter hadir. Si kembar pun berhenti dan mengurungkan niatnya untuk menghajar Jong-woo. Si dokter meminta untuk berbicara dengan Jong-woo. Namun saat itu si kembar menganggap si dokter bertingkah aneh dan sebenarnya si kembar sudah jengkel. Dia ingin untuk mengakhiri permainannya sekarang. Si dokter menjadi marah, menghampiri si kembar dengan mengatakan, "Aku sudah tersenyum dan bicara baik-baik. Pikirmu aku lucu? Atau kamu mau melawanku?" Lalu si saudara kembarnya yang gagap meminta saudaranya untuk meminta maaf kepada si dokter, tapi dia malah pergi dari hadapan si dokter. Situasi di sini cukup menegangkan ya, karena si kembar sudah mulai gak suka dengan si dokter yang suka mengatur-ngatur. Pasti nanti bakalan ada perseteruan antara psikopat dengan psikopat lagi. Si dokter pun berbicara dengan Jong-woo di atap dan menjelaskan mungkin mereka marah karena semalam dirinya mabuk dan mengumpat di lorong dan mengetuk semua pintu kamar. Jong-woo pun tidak mempercayainya sehingga si dokter meminta Jong-woo untuk memeriksa CCTV. Di dalam video CCTV, Jong-woo dalam delusi menghampiri si kacamata mesum dengan mengatakan dia mesum. Sementara itu, si kembar satu keluar karena berisik dan merasa terganggu. Jong-woo segera menghampirinya, namun dia lari ke kamarnya. Tapi Jong-woo menghampirinya dengan mengatakan sinting. Lalu Jong-woo kembali ke si kacamata mesum. Di saat itu, si dokter keluar dari kamarnya. Jong-woo berbicara dengan si dokter dengan mengatakan, "Tahu gak, kamulah yang paling seram," sambil menunjuk ke wajah si dokter. Malam itu tercium nih bau-bau pertikungan. Pak Shin bertemu dengan Ji-eun. Ji-eun mengatakan bahwa Jong-woo nampak kesulitan beradaptasi di Seoul.
Pak Shin juga sepemikiran dengan Ji-eun dan menjelaskan bahwa Jong-woo juga membuat onar di restoran dan memiliki masalah dengan seniornya di tempat kerja. Lalu Pak Shin mengajak Ji-eun bertemu di hari Minggu. Jong-woo menyadari kalau si kacamata mesum itu kembali membuka pintunya. Jong-woo memperhatikan dia yang sedang menggunting gambar wanita seksi. Lalu Jong-woo melihat di kaki si kacamata mesum semacam alat, mungkin seperti alat untuk menaikkan hasratnya. Sementara itu, di rumahnya, si Polwan sedang menyaksikan video masa kecil si kembar. Dia masih bingung misteri orang yang hilang. Si Polwan kelihatan serius, lalu ayahnya menghampirinya dan bertanya pendapat ayahnya misteri orang hilang dan kosan Eden. Ayahnya mengatakan bahwa mereka pasti bekerja secara kelompok, sehingga terorganisir dengan baik dan ada orang yang terkuat yang menjadi dalang dari semua itu. Kemudian mereka pergi untuk menonton bioskop. Jung-woo sibuk mencari kontrakan baru. Dia terus menelusuri tempat-tempat kontrakan, namun tidak ada yang murah. Sementara itu, saat si Polwan berada di lokasi alat make up, dia merasa melihat si dokter gigi dari kejauhan. Namun ketika dilihat lagi sudah menghilang. Dia pun memberitahu ayahnya mengenai hal ini. Di taman, Jong-woo terus memikirkan uang sewa kontrakan, dan saat itu ada pasangan yang sedang memadu kasih. Ketika dia melihat Jong-woo, mereka pergi karena merasa ketakutan dengan tatapan dari Jong-woo. Di saat itu, Jong-woo melihat si dokter juga namun menghilang kembali. Lalu si Polwan memperhatikan Jong-woo yang tampak aneh dari kejauhan dan segera pergi karena ayahnya sudah merasa lapar. Kemudian Jong-woo kedatangan Ji-eun. Jong-woo menjelaskan kepada Ji-eun bahwa dia telah diikuti oleh salah satu penghuni kosnya. Ji-eun mulai gelisah melihat tingkah laku Jong-woo sehingga membuatnya marah. Hal ini menjadi perdebatan di antara mereka. Ji-eun pun memutuskan untuk pergi. Jong-woo yang merasa mulai dihantui, dia pergi ke supermarket membeli pisau. Sampai di kosan, dia memegang pisau hingga ke kamarnya. Ketika berada di kamarnya, penghuni baru mengetuk pintu Jong-woo untuk meminjam casan handphone. Di mana di balik pintu Jong-woo memegang pisau. Jong-woo menutup pintunya dan kemudian membuka kembali memberikan casan tersebut. Ketika pria ini masuk ke kamarnya, ternyata pria ini kelihatan aneh, di mana dia udah mengecas handphonenya dan casan milik Junwo malah diletakkan di atas meja. Di lantai 4, si kembar yang gagap merasa kesal diejek oleh si kacamata mesum yang menganggapnya takut dengan Jong-woo. Ini membuatnya kesal dan dia ingin membuktikannya bahwa dia akan membunuhnya. Sementara itu, Jong-woo mendengar suara di lantai 4. Bergegas ke sana untuk mencari tahu dengan membawa pisau. Ketika si kembar ingin menunjukkan bahwa dia akan membunuh Jung-woo, ternyata dia sendiri telah dibunuh oleh si dokter. Jung-woo pun kembali setelah menerima telepon dari ibunya. Sementara si dokter memperingatkan saudara kembarnya yang merasa sedih dan si kacamata mesum untuk menuruti perintahnya. Dan jika ada yang mengurusin tugasnya, dia tidak segan untuk membunuhnya. Tidak lama kemudian, ibu kos datang dan melihat ini semua. Di telepon, ibu Jung-woo mengatakan kepada Jung-woo bahwa dia bermimpi dan berfirasat tidak enak. Ibunya meminta Jung-woo untuk waspada terhadap orang lain, sebab manusia itu makhluk yang paling mengerikan. Lalu Jung-woo minta ibunya untuk tidak mengkhawatirkannya. Kemudian, ketika Jung-woo berada di kamar, dia mengalami delusi dan berjalan keluar dari kamarnya dan melihat seseorang mirip dengannya yang tersenyum kepadanya. Di kamarnya itu penuh dengan bercak darah.